Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa idha aradta al-istiqamata 'ala al-haqqi wa tariq ahli sunnati qablaka fahdharil kalama abal kalami wal jidala wal mira'a wal qiyasa wal munadarata fid dini fa inna istima'aka minhum wa illam taqbal hum yaqdahu syakku fil qalbi wa kafa bihi qabulan fatahlak wa ma kanat qattu zandaqati wala bid'atin wala hawan wala dhalalatin illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyasi wa hiya abwabul bid'i wasyukuki wazzanadiqati. Apabila anda ingin istiqomah di atas kebenaran dan istiqomah di jalan ahli sunnah wal jamaah seperti orang-orang sebelummu, maka hindarilah al-kalam, ilmu kalam, dan juga orang-orang yang mereka mendalami ilmu kalam. Hindarilah jidal dan perdebatan serta kias dan juga membantah dalam agama. Karena sesungguhnya ketika engkau mendengar dari mereka, walaupun kau tidak menerima pendapat mereka, itu cukup mendatangkan keraguan dalam hati. Maka cukuplah itu dianggap menerima dan engkau akan binasa. Karena tidaklah sedikit pun dari zindik, bid'ah, hawa nafsu dan kesesatan kecuali bersumber daripada ilmu kalam, perdebatan, kias dan yang semacamnya, dan itu adalah pintu-pintu bid'ah dan juga keraguan-raguan serta membuka pintu zindik. Baik. Di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya istiqomah. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang yang banyak syubhat dan syahwat, maka istiqomah tentu lebih berat lagi. Sebelum saya jelaskan perkataan muallif ini, sedikit saya ingin menjelaskan tentang pentingnya istiqomah. Istiqomah fi zamanil fitnah. Istiqomah di zaman fitnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sumber dari setiap kesesatan ataupun yang memalingkan seseorang dari istiqomah menuju syahwat dan syubhat tidak lain adalah hati. Hati inilah yang kemudian merubah dari istiqomah menjadi sesat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydah hatta tasira ala qalbaini ala abyadha mithli as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswad muzbadan kalquzi muzakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Kata Nabi SAW, fitnah akan dihamparkan ke hati setiap manusia seperti tikar yang dihamparkan sehelai demi sehelai. Hati mana saja yang menyelaminya maka akan berbekas titik hitam pada hatinya, dan hati mana saja yang akan mengingkarinya maka akan berbekas titik putih di hatinya, sehingga keadaan hati menjadi dua bagian. Putih seperti batu yang licin yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi tegak, sedangkan hati yang satunya hitam kelam berdebu seperti cangkir yang terbalik. Akibatnya ia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari yang mungkar selain yang diserap oleh hawa nafsunya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Perhatikan, Nabi SAW memberikan dua contoh kehidupan manusia dan kedua hati manusia. Ada manusia-manusia itu yang hatinya hitam kelam, ada manusia-manusia itu yang hatinya putih bersih.
Di sini Nabi SAW mengatakan, adapun hati yang hitam kelam itu disebabkan karena setiap maksiat ia lakukan. Satu maksiat diletakkan satu titik hitam, 2 kali maksiat 2 titik hitam, 3 kali, 4 kali, 10, 100, 1000 kali maksiat, berarti titik hitam itu memenuhi hatinya, menjadilah hati itu kelam. Tetapi sebaliknya kata Nabi SAW, orang yang kemudian hatinya hanya untuk diarahkan kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda salat diletakkan titik putih, Anda zakat, Anda haji, belajar, zikir, silaturahim dan begitu seterusnya dari ibadah, sehingga hati itu menjadi terang benderang putih sekali. Bahayanya di sini Nabi SAW ketika menyebutkan hati itu kalau sudah hitam, apa kata Rasulullah di sini? Wal akharu aswadu muzbadan kalkuzi muzahiyah. Nabi mencontohkan seperti cangkir. Anggaplah ini cangkir. Hati yang hitam itu seperti ini, kemudian antum balik begini. Ya. Yang tadinya seperti ini, kalau ini kosong tidak ada airnya, kemudian antum isi air, tentu akan penuh cangkir ini. Tapi kalau antum balik cangkir ini, kemudian antum penuhi air, maka tidak akan pernah masuk ke dalamnya dan akan melebar kemana-mana. Begitulah hati yang sudah penuh dengan titik hitam, seperti cangkir yang dibalik, diisi apapun dari atas tidak akan masuk. Mau masuk dari mana? Tidak ada lubangnya masalahnya. Sehingga ketika tidak ada yang masuk ke dalam cangkir itu, apa yang terjadi kata Rasulullah? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Orang ini sudah tidak kenal mana yang ma'ruf dan dia lebih kenal dari yang mungkar. Kenapa? Karena dia main sedot saja dalam jiwanya dari hawa nafsunya, apa yang cocok dengan hawa nafsunya masuk. Ya. Begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hati itu mudah berubah. Terkadang dalam kenyataan hidup ada orang yang awalnya istiqamah, ikhwan. Subhanallah, ngaji, hadir di majelis taklim, baca Qur'annya tidak lepas, berzikir, baik kehidupannya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membalik hatinya karena dia tidak istiqamah. Akhirnya dibalik. Yang tadinya rajin membaca Quran ditutup Al-Qur'annya. Yang tadinya hadir di majelis taklim tidak pun pernah hadir lagi. Kehidupannya kacau, akhirnya futur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini terjadi. Dahulu di zaman Bani Israel ada orang yang subhanallah hafal Taurat. Bukan hafal Taurat, artinya menguasai Taurat. Dan dia memfatwakan setiap muskilah, kesulitan-kesulitan umat berfatwa dari Taurat. Orang ini betul-betul ahli Taurat. Semua hukum yang difatwakannya tidak lepas daripada kitab Taurat. Satu hari datang kepadanya, ditawarkan kekuasaan, ditawarkan harta dan juga kedudukan untuk menentang nabinya. Pada awalnya dia istiqamah, tidak mau, karena yang dilawan adalah nabinya. Tetapi kemudian karena tergiur dengan kekayaan, akhirnya kemudian dia pun seperti ular yang sedang berganti kulit, ditinggalkan keimanannya, jatuh kepada kekufuran. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, watslu alaihim naba'al ladzina atainahu fansalakha minha fa'atbahu syaitan. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah orang yang kami berikan pengetahuan dari Taurat. Karena tergiur dengan kedudukan dan dunia, fansalah, insalah itu seperti ular ganti kulit. Insalah, dia tinggalkan keimanan mengarah ke kufuran, tinggalkan ketakwaan mengarah kepada maksiat. Fa'atbahu syaitan, syaitan pun ikut di belakangnya. Fakana minal ghawin, jadilah ia orang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya dia mau dan dia istiqamah dengan Tauratnya itu, kami angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Walakinnahu akhlada ilal ar, tapi dia cenderung ingin menikmati dunia. Wattaba hawah, dia pun mengikuti hawa nafsunya. Lihat Allah Subhanahu wa taala permisalkan, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Maka permisalan orang ini seperti anjing. Kau halau anjing itu tetap menjulurkan lidahnya, kau tidak halau tetap juga dia menjulurkan lidahnya. Percuma dihalau ataupun tidak, maknanya diperingati ataupun tidak. Orang kalau sudah kufur seperti ini, sudah dapat hidayah, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min.
Kau beri peringatan atau tidak, tetap aja mereka tidak beriman. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah seperti kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Kisahkanlah kisah-kisah ini wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berfikir tentang bahayanya orang yang tidak istiqomah. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang seorang ulama Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ada ulama Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam baru menyelamatkan Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, kemudian sampai di Bukit Husban, bukit yang terbentang sekali itu. Sebelah Bukit Husban itu ada satu kota. Orang-orang di kota itu mendengar bahwa Musa datang membawa Bani Israel. Disangkanya akan mengusir mereka, akan menjajah mereka dan menyerang mereka. Akhirnya kemudian para pejabatnya datang kepada Bal'am ibn Ba'urah yang merupakan ulamanya, ulama Bani Israel. Minta kepada Bal'am solusi, karena Bal'am ini dikuasakan kepadanya Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang kalau berdoa dengan nama itu mustajab, langsung dikabulkan. Sama dalam Islam itu ada Asmaul Husna, di dalamnya ada Ismul A'zam. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Allah, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan carilah Ismul A'zam di 3 ayat dalam 3 surah. Pertama surah Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran, yang ketiga Toha. Kemudian ketika para ulama mencari-cari maksud hadis ini, yang dimaksud adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada juga yang mengatakan Ismul A'zam dalam Islam itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Artinya kalau kita berdoa dengan mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum, maka setiap doa mustajab. Tapi ada juga yang lainnya. Yang jelas bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna seperti malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Kita tidak tahu apakah di tanggal 21, 23, 25, 27, 29, kan tidak tahu. Kata Rasul, cari saja di tanggal-tanggal itu. Maka Asmaul Husna juga sama. Mana Ismul A'zam yang satunya, carilah di 99 nama itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Bal'am ini mengetahui Ismul A'zam. Jadi kalau dia berdoa menggunakan nama Allah yang agung itu, mustajab doanya. Dan mereka tahu. Sehingga para pejabatnya datang kepada Bal'am dengan mengatakan, Ya Bal'am, Musa dan pasukannya akan menjajah kami. Kalau engkau bisa berdoa kecelakaan kepada mereka, kami akan berikan kau kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, dan bla 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 macam-macam. Awalnya tidak terpengaruh. Tapi subhanallah, dunia ini kadang-kadang menyedot orang, merubah orang istiqomah jadi istiqomah. Persis seperti perkataan Umar radhiyallahu an kepada Abu Ubaidah, kulluna ghayyaratna dunya ya Abu Ubaidah. Kami semua terubahkan dengan dunia. Kami semua berubah karena dunia. Illa anta, kecuali engkau. Artinya bahwa dunia itu mudah merubah orang. Kalla innal insana la yatqa an ra'ahus aghna. Kan itu Al-Quran mengatakan. Sekali-kali jangan seperti itu. Apabila dibentangkan kekayaan, kalian pula melampaui batas, kata Allah. Lama-lama hatinya cenderung pula, akhirnya sepakat dengan harta sekian, dengan jabatan sekian, dia pun siap mendoakan. Padahal tahu yang didoakan itu seorang Nabi, Nabi Musa, kalimullah ulul azmi. Ketika dia berdoa kepada Allah untuk kehancuran Nabi Musa, rupanya lidahnya kepleset-kepleset. Setiap dia mendoakan kehancuran Musa dan kaumnya Bani Israel, dia pun mendoakan kehancuran kota itu. Para pejabatnya bingunglah. Ya Bal'am, kami menyuruh engkau mendoakan kecelakaan kepada Musa, kenapa kau doakan kami kecelakaan, katanya. Pleset-pleset lidahnya. Kata Bal'am, khasirat dunya wal akhirah, rugilah duniaku dan akhiratku, sudah enggak mustajab lagi doaku, katanya. Tapi aku punya cara, katanya. Apa caranya? Kirimkan wanita-wanita kalian, mereka kan sedang berkemah tuh, dan mereka berada di Bukit Husban. Kirimlah wanita-wanita terbaik kalian, dandani dengan cantik, pura-pura jualan, suruh berzina salah seorang di antaranya dengan orang-orang pilihan Nabi Musa. Akhirnya mereka lakukan, subhanallah, menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya ada pula orang pilihan Musa ini berzina dengan wanita itu. Ketika berzina dengan seorang wanita itu, turunlah azab kepada Bani Israel. Akhirnya kemudian dicari-cari penyebabnya. Setelah tahu kemudian ada orang pilihan Musa yang istiqamah mencari-cari siapa yang melakukan dosa sehingga turun azab Allah menyebar tahun di mana-mana ini.
Akhirnya kemudian setelah tahu dia sedang berzina di tendanya, dia ambil tombaknya. Persis ketika dia berzina, ditombak dari punggung wanita menancap sampai perut laki-lakinya. Kemudian dibawa keluar. Itu masih berada di tombak tuh. Kemudian dihadapkan ke langit dan mengatakan, inilah bentuk balasan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada jazaa man asallah. Inilah balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat kisah Balaam ini sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Bahkan ada seorang ulama namanya Abu Abdillah Al-Laghawi rahimahullah taala, seorang ahadu min ulama salaf. Ulama salaf menceritakan itu terjadi di zamannya. Kata Abu Abdillah Al-Laghawi ini, jadi ada anak muda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya anak muda taat ibadah, luar biasa taat. Subhanallah, kepincut pula dengan seorang wanita yang tinggal di biara di gereja. Wanita itu cantik, Nasrani. Entah kenapa laki yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ini, orang soleh ini, jatuh cinta pula dengan seorang wanita biarawati yang ada di gereja itu. Karena kecantikannya, berjumpanya tidak lama, ngobrol begitu kemudian jatuh cinta. Yang namanya biarawati kan tidak bisa menikah, tidak boleh menikah di zaman itu. Akhirnya kemudian dia memaksa untuk menikahi wanita itu, tidak mau juga. Padahal wanita juga suka dengan laki-laki ini. Hampir-hampir dia mau keluar dari petugas gereja itu biar bisa menikah. Akhirnya karena tidak kunjung kecapean menikah dengan wanita biarawati itu, sakitlah anak muda ini. Lihat kan banyak kejadian kan, gara-gara putus cinta kan orang stres, anak muda itu. Ada yang makan racun serangga, racun tikus gitu, gantung diri ada juga. Naudzubillah. Nah, laki-laki ini demam dengan cintanya, mabok dengan cintanya. Akhirnya sampai kurus, kemudian sakit parah dan berakhir dengan sakaratul maut. Datanglah Abu Abdillah Al-Laghawi ini menasihati. Ya fulan, masya Allah, ada apa engkau ini? Kemudian dia menceritakan, aku jatuh cinta dengan seorang wanita yang ada di gereja itu. Aku ingin menikahinya tapi tidak bisa. Maka semakin dalamlah kecintaanku, semakin parahlah penyakitku, katanya. Kata Abu Abdillah ini mengatakan, subhanallah, dia kan Nasrani. Kenapa kau cinta dengan seorang Nasrani? Wanita-wanita muslimah banyak. Kenapa engkau kemudian tertuju dengan wanita Nasrani? Ittaqillah ya fulan. Bertakwa kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan, demi Allah wahai imam, di dunia mungkin Allah tidak pertemukan aku dengan dia. Tapi janganlah sudah diharamkan di dunia aku tidak berjumpa dengan dia, di akhirat pula aku dipisahkan dengan dia. Wallahi amantu bidiniha. Demi Allah aku beriman dengan agamanya. Wa kafartu bidini, dan aku kufur dengan agamaku. Disangkanya dengan kufur seperti itu, dia bisa berjumpa dengan pacarnya kelak di akhirat. Akhirnya dia pun yasruh, kemudian meninggal dunia. Naudzubillah. Ya. Kemudian setelah lama cerita ini, rupanya si wanita ini nasibnya sama juga, malang juga. Dia sakit memikirkan anak muda ini karena sama-sama sudah cinta, dan dia tidak bisa keluar dari gereja itu. Akhirnya kemudian ketika sakaratul maut, Abu Abdillah Al-Laghawi ini datang menjumpai wanita itu. Kemudian wanita itu mengatakan, ya Abu Abdillah, mungkin kau sudah tahu perkaraku. Ya, aku tahu, kata Abu Abdillah. Maka wanita ini mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku cinta dengan dia. Wa amantu bidinihi wa kafartu bidini. Aku beriman dengan agamanya dan aku kufur dengan agamaku. Kemudian meninggal. Lihat. Ya. Yang satunya pindah agama, yang satunya pula pindah agama. Dua-duanya menganggap wanita ini mengatakan, sudah diharamkan aku tidak berjumpa dengan dia di dunia, janganlah diharamkan pula aku berjumpa dengan dia di akhirat. Makanya wanita ini juga mengatakan, aku beriman dengan agamanya, aku kufur dengan agamaku. Sama dengan laki-laki. Lihat, maksud hati sudah tidak pula berjumpa di dunia, rupanya tidak pernah pula berjumpa pula di akhirat. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Makanya dulu saya pernah ceritakan, saya punya tetangga tuh di Batam Center, masih tinggal di Batam Center. Ya, seorang wanita murtad gara-gara menikah dengan seorang laki-laki Nasrani, orang kaya, gara-gara dunia, murtad. Ya, sama istri nasihati waktu itu, tapi tak mau juga. Malah justru rajin ke gereja pula dia, makin taat di Nasraninya. Dan mengatakan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan, ketenangan hidup kecuali setelah masuk gereja. Karena dia tidak pernah belajar Islam. Iyalah, coba dia belajar Islam ke masjid, tenang dia. Begitulah syaitan nih, kawan. Sudah beberapa tahun suaminya selingkuh dengan seorang wanita muslimah. Akhirnya cekcok, cerai.
kemudian suaminya jadi mu'alaf karena untuk bisa menikah dengan selingkuhannya. Kemudian yang satunya masuk Islam, yang ini tetap pula Nasrani. Dunia dalam berita, ikhwan. Seperti itulah ya. Yang satu pula pindah agama, yang satu pula pindah agama. Begitu orang kalau sudah tidak istiqomah. Persis seperti kisahnya Abu Abdillah Al-Laghawi ini. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan juga oleh Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ini tokoh tabi'in. Tabi'in, seorang sayyidut tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Dan saya sudah kisahkan tentang Abdullah ibn Sirin kemarin. Dia menceritakan tentang seorang pakar hadis, ulama panutan di zamannya, namanya Imran ibn Khittam. Seorang ahli syair, ahli hadis, ahli tafsir, luar biasa. Imran ibn Khittam itu. Dia termasuk sadatut tabi'in loh, pada ulamanya tabi'in. Imran ibn Khittam ini ulama ahli sunnah. Allah takdirkan, kata Muhammad ibn Sirin, dia kepincut dengan seorang wanita masih anak pamannya, mungkin sepupuan dengan dia. Wanita itu cantik cerita, tetapi keluarga pamannya semua khawarij, tidak ada yang ahli sunnah. Ulama-ulama di zamannya sudah memperingatkan Imran ibn Khittam jangan menikah dengan wanita itu, dia adalah khawarij. Tetapi kemudian Imran ibn Khittam ini pede, percaya diri, karena dia seorang alim, ahli sunnah wal jamaah, pakar tafsir, pakar hadis, pakar syair. Dia pikir kalau dia menikah dengan gadis itu, dia bisa mempengaruhi gadis itu diselamatkan dari khawarij kepada ahli sunnah, dan diajak keluarganya kepada ahli sunnah. Kan niatnya baik tuh, karena dia merasa pede, percaya diri, banyak ilmu kan, dia tidak akan terpengaruh dengan khawarij. Saya nggak akan terpengaruh. Ngapain antum hadir di sana? Anak kan ngaji lama. Enggak kan. Anak tahu dia itu. Sekali antum duduk, ke syubhat pula di situ. Itulah Imran ibn Khittam. Menikahlah dengan gadis itu. Akhirnya lama-lama terpengaruh pula dengan khawarij. Dia pula menjadi sadatul khawarij, pemimpinnya khawarij, bahkan pakar syairnya khawarij, bahkan menentang ahli sunnah. Mati di atas khawarij, Imran ibn Khittam. Makanya sudah saya katakan bahwa jangan pernah merasa aman dari kesesatan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa lembaran Taurat kan? Nabi SAW takut dengan agama Umar. Pada siapa Umar? Sabdakan Nabi SAW kebenaran ngalir dari lisan dan juga hatinya. Tetapi Nabi SAW ketika Umar membawa lembaran-lembaran Taurat itu marah dan mengatakan, amutahawwikun anta yabnal Khattab. Kau sudah bingung wahai Umar. Taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan Islam itu di atas terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, la yazigu anha illa halik, yang tidak ada berpaling kecuali hancur dia. Akhirnya sama Umar dibanting, dilempar serpian ataupun lembaran Taurat itu. Kalau Nabi SAW mengkhawatirkan orang sekelas Umar terfitnah agamanya gara-gara memegang lembaran Taurat, tentu Nabi lebih mengkhawatirkan antum lagi hadir di majelis-majelis yang di situ pernah syubhat dan juga syahwat. Jangan pernah merasa aman. Saya kan sudah senior, sudah ngaji sunnah, sudah lama, sudah 10 tahun, 15 tahun katanya. Itu ada seminar, saya pengen tahu lah katanya. Ya, pokoknya ada tokoh liberal didatangkan ke Batam, penasaran saja, pengen orang ini karena sudah terlampau viral, fatwanya macam-macam nyeleneh. Cobalah saya hadir di situ. Enggak akan saya terpengaruh. Jangan begitu. Lebih baik tinggalkan majelis-majelis seperti itu. Jangan bermajelis dengan orang-orang yang menyerukan kepada hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tentang kisah-kisah istiqomah, ikhwan, banyak sekali dan saya akan kisahkan supaya makin mantap lagi. Baik kisah dahulu, kisah di zaman Rasul atau kisah para ulama salaf. Kita melihat kepada zaman dulu. Ada perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang sangat bagus. Ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari tentang tobatnya tukang-tukang sihir Fir'aun, akhirnya dibantai oleh Fir'aun. Apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Kanu fi awalin nahari sakharatun fajar, wa fi akhirin nahari syuhadaun barar. Mereka tukang-tukang sihir Fir'aun itu, kata Abdullah ibn Abbas, di awal siang, di waktu duha, mereka lah tukang-tukang sihir yang jahat, yang bengis. Tetapi di akhir siang, artinya sore mendekati maghrib, mereka adalah para syuhada yang baik. Bagaimana kisahnya? Ketika tukang-tukang sihir itu, ikhwan, dihadapkan dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk berduel. Kemudian mereka tidak sanggup melawan Nabi Musa. Ya, karena yang dilawan bukan sama-sama sihir, tetapi sihir dengan mukjizat. Ya tidak imbang lah. Makanya kemudian Fir'aun marah dan mengatakan,
amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wa li ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Fir'aun marah dan mengatakan, apakah kalian telah beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Beriman saja harus izin sama Fir'aun. Ya. Sesungguhnya dia Musa itu adalah pemimpin-pemimpin yang mengajarkan sihir kepada kalian. Dia adalah engkau sihir. Ya. Maka sungguh aku akan potong tangan kaki kalian wahai para penyihir secara silang, dan sungguh aku akan salib kalian pada pangkal pokok kurma, dan sungguh kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih keras siksanya. Akhirnya semua tukang sihir itu diancam seperti itu, tapi mereka istiqomah. Mereka sudah dapat hidayah. Hidayah sudah masuk dalam hatinya sehingga menggerakkan keimanannya. Tidak mau kufur, mereka sudah dapat hidayah. Akhirnya Fir'aun pun betul-betul membantai mereka. Dari sini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika tukang sihir berdoa saat sebelum dibantai, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kesabaran kepadaku dan wafatkan aku menjadi orang Islam. Kemudian dibantai Fir'aun. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kanu fi awalin nahari sakharatun fajara wa fi akhirin nahari syuhadaun barara. Lihat mereka di waktu duha menjadi tukang sihir, ketika sore mereka para syuhada yang baik. Itu karena istiqamah. Istiqamah bisa merubah dalam satu hari tukang-tukang sihir yang setiap hari mereka menggeluti kesyirikan mulai mereka lahir sampai mereka berduel dengan Musa. Baru itulah mereka beriman dalam satu hari itu. Tapi mereka istiqamah. Walaupun mereka ahli sihir, karena mereka sudah tobat dan istiqamah dengan istiqamah yang baik, walaupun hanya satu hari Allah masukkan ke dalam surga. Begitulah istiqamah. Makanya ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk sabar dan istiqamah memegang agamanya. Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ibn Arat ini dibeli oleh majikannya untuk menjadi pekerja pandai besi, karena majikannya tukang pandai besi. Dia cari budak untuk dipekerjakannya. Dibelilah budak dari pasar Ukat itu. Dapatlah Khabbab ibn Arat ini. Ketika cahaya hidayah menerangi Mekah, banyaklah budak-budak yang masuk Islam itu. Salah satunya Bilal, Zunairah, kemudian juga Khabbab ibn Arat dan yang lainnya. Banyak masuk Islam. Ketahuan pula sama majikannya. Marah. Setiap hari majikannya mengambil besi panas dan disundutkan ke bahunya Khabbab. Di punggungnya penuh dengan sundutan besi itu. Makanya Khabbab ibn Arat di masa khulafa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin menceritakan tentang kisah bagaimana sulitnya awal dakwah. Ketika itu Khabbab membuka bajunya, tidak ada satupun di punggungnya kecuali ada bekas lubang sundutan besi panas. Jadi akhirnya tidak tahan Khabbab ini. Dia datang kepada Nabi SAW yang ketika itu sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana. Rasul berdoalah kepada Allah. Tidakkah kau iba kepada kami? Lihat kami disiksa begini. Kami sudah tidak tahan. Mintalah supaya kemenangan itu cepat datang. Tapi Nabi mengajarkan istiqomah kepada Khabbab. Apa kata Nabi? Ya Khabbab, qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshari fayudhau ala ra'si fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmi wa admi fama yasudduhu dhalika an dini. Wallahi kata Rasul, la yatimmanna hadzal amr hatta yasirur raqibu min san'a ila hadaral mauti la yakhafu illa Allah wadhi'bu ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Apa kata Rasulullah? Ya Khabbab, dulu kata Rasulullah, ada orang yang lantaran mempertahankan keimanannya dia dikubur hidup-hidup, tidak pun meninggalkan agamanya. Ada orang yang dibelah badannya menjadi dua dengan gaji, sampai mati tidak pun dia meninggalkan keyakinannya. Ada orang yang disisir dengan sisi besi, kemudian terlepaslah antara daging dan tulangnya, kemudian mati merasakan kepedihan itu.
tapi mereka tetap istiqamah, tidak murtad dari agamanya. Ya Khabbab, sesungguhnya engkau tergesa-gesa. Nanti akan datang masanya, kata Nabi SAW, orang berjalan dari Son'ah ke Hadral Maut tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemenangan. Nanti kita Allah menangkan, tapi engkau tergesa-gesa. Rasul mengajarkan istiqamah. Istiqamah wahai Khabbab, istiqamah. Jangan gara-gara permasalahan ini engkau futur kemudian murtad. Karena begini ikhwatu fiddin, sebab-sebab yang menjadikan futur itu adalah banyak sekali. Ada gara-gara al-mal, fitnatul mal, fitnah harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Apa kata Allah? Ada sebagian orang itu berjanji kepada Allah waktu miskinnya dia berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, kalau engkau berikan kekayaan kepadaku, sungguh kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang baik. Falamma atahum, ketika betul-betul Allah berikan tuh kekayaan itu, apa yang terjadi? Bakhilu bi, mereka pun bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka pun berpaling. Makanya sering saya katakan ikhwatu fiddin, terkadang ada orang ketika miskin ingin kaya, dikiranya dia bisa mengkontrol kekayaannya, dia bisa menguasai dunia. Tapi setelah kaya, dunia pula yang menguasai dia, dunia pula yang mengkontrol dia. Ya seperti itu ikhwan. Belum kaya mungkin begitu cita-citanya. Nanti kalau sudah punya dunia, aku yang pegang dunia, terserah aku, mau aku infakkan ke sana, bangun ini, bangun itu, terserah saya. Tapi setelah betul-betul dikasih dunia, persis seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Enak saja, ini kekayaan karena aku kerja keras, kecerdasanku. Kau datang pula minta zakat, siapa kamu? Nanti jadi Qarun tuh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang fitnatul aulad. Fitnah anak-anak. Betapa banyak anak-anak yang mendengar cakap anaknya, terpengaruh dengan anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Abu Lahab, dia bangga dengan anak-anak yang mengatakan, kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, saya selanaron dzata lahab, aku akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Aku punya anak banyak, kata Abu Lahab. Semua anakku sukses-sukses. Kalau aku masuk neraka, anakku jadi tebusannya. Maka Allah mengatakan, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak manfaat hartanya si Abu Lahab dan juga kasab anak-anaknya. Percuma. Ya. Makanya terkadang anak bisa jadi fitnah ikhwan kalau orang tidak sabar mendidiknya. Yang ketiga, fitnatul zulmi wa tughyan. Fitnah kezaliman. Fitnah keserakahan, keangkara murkaan para penguasa. Terkadang para penguasa, sebagian mereka zalim. Kalau kita menceritakan para penguasa dulu, kita kenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ya, rajanya Dzunwas, seorang zalim Yahudi, penguasa Yaman. Jadi Dzunwas ini ketika hendak menyerang Madinah, karena kan dalam pikirannya Dzunwas ini raja Yaman, dia ingin menguasai negeri Arab secara utuh. Makanya dia mau nyerang Madinah. Lah ketika itu Madinah dihuni orang-orang Yahudi. Orang Yahudi cerdas. Ya. Dia mengatakan orang-orang Yahudi tidak apa-apa, kita diserang oleh Dzunwas tidak apa-apa, kita nyerah saja. Pura-pura nyerah. Tetapi kita pengaruhi Dzunwas agamanya. Akhirnya ketika diserang nyerah orang-orang Yahudi, siap menjadi bawahan Dzunwas. Mereka Dzunwas tidak apa, orang Yahudi cerdas-cerdas. Dzunwas ini agamanya musyrik. Akhirnya entah mengapa setelah Madinah ketika itu orang Yahudi dikuasai oleh Dzunwas, kemudian para pendetanya, padri-padri Yahudi mempengaruhi, masuk pula Dzunwas Yahudi itu. Akhirnya dipaksa seluruh orang-orang Yaman masuk Yahudi kecuali satu daerah namanya Najran, tidak mau masuk Yahudi. Ini istiqomah orang-orang Najran, dipaksa sama Dzunwas untuk kufur dan menjadi Yahudi dan Nasrani, tidak mau. Akhirnya terjadilah pembakaran yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dilaknatlah ashabul ukhdud, pembuat parit-parit api itu. Dilaknat mereka. Api yang ketika bernyala-nyala mereka duduk menonton orang-orang yang dibakar hidup-hidup. Padahal mereka tidaklah dibakar kecuali karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka terdapat fitnah dari
penguasa, sampai ada seorang wanita bawa bayi, bayinya hampir dilempar, hampir terfitnah itu mau masuk ke agama si raja zalim itu. Tapi bayi yang mau dilempar ke dalam parit api tiba-tiba mengatakan, ya ummah anti alal haq, wahai ibu engkau di atas kebenaran, masuklah, lemparkan badanku dalam api itu. Istiqomah. Terkadang fitnah itu datang dari penguasa. Namanya penguasa ini menerapkan aturan, menyulitkan ekonomi kita, menyulitkan aturan-aturan kita. Sabar, istiqomah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Terkadang fitnah itu datang dari syubhat, dan ini yang paling bahaya. Fitnah itu datang dari syubhat, itu paling bahaya. Ini syubhatnya iblis supaya kita beralih agama, beralih akidah, beralih keyakinan, meninggalkan sunnah dan tauhid. Nah, ini paling bahaya. Dan itu sudah saya jelaskan tadi, bagaimana orang bisa beralih agama gara-gara dunia. Baik di zaman dulu kisahnya Bal'am ibn Ba'ura, ataupun di zaman para tabi'in, ulamanya tabi'in lagi, Imran ibn Khittah. Makanya lihat, ada seorang wanita pendamping orang yang paling bejat satu dunia, Asiyah bintu Muzahim. Itu seorang wanita pendamping orang yang paling jahat di dunia. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Saking terkenalnya, tidak ada orang tua yang ngasih namanya anaknya Fir'aun itu. Nggak mau. Anaknya siapa? Fir'aun. Tahu Fir'aun itu jahat. Orang kafir pun tahu itu ceritanya. Karena termuat dalam Injil, Taurat, juga Zabur. Artinya bahwa orang ini paling jahat. Tapi lihat istrinya, subhanallah. Allah buat istrinya orang terbaik satu dunia, yang kata Nabi SAW, kamu la minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa illa arba. Laki-laki sempurna banyak, tapi wanita sempurna sedikit kecuali 4. Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammadin SAW, dan keutamaan Aisyah di antara semua wanita, kata Rasul, seperti makanan tharid yang paling enak di antara makanan-makanan biasa. Asiyah bintu Muzahim. Ketika Asiyah bintu Muzahim tahu, karena ketika itu tersingkap masuk Islamnya Masyitoh, tukang sisirnya putri Fir'aun, gara-gara jatuh sisirnya, ketika mengambil sisirnya dia pula mengucapkan bismillah. Kata anak putrinya Fir'aun, siapa Allah itu? Apakah yang dimaksud bapakku? Oh bukan, kata Masyitoh, Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Marah dia, ya kan? Dilaporkan kepada Fir'aun, kemudian dihadapkan dengan kuali, dengan penggorengan, dengan minyak zait yang sangat banyak, kemudian disuruh murtad. Tidak mau murtad juga Masyitoh ini. Dia punya anak 5. Yang pertama dilempar yang paling besar. Anak ini tidak tahu menahu apa dosa ibunya. Dilemparkan satu-satu. Ya. Sampai yang terakhir bayinya itu direbut. Di sini sempat goyang tuh Masyitoh, tapi inilah istiqomahnya Masyitoh. Luar biasa. Anaknya pun memberikan kesabaran, tiba-tiba bisa bicara. Akhirnya Masyitoh pun meminta agar semua abunya dikumpulkan jadi satu. Akhirnya dia memasukkan diri ke dalam penggorengan. Sebab itulah kekorek dari Masyitoh siapa orang-orang yang beriman kepada Musa. Salah satunya istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Ketahuan, oh disiksa sama Fir'aun. Suruh dia murtad, menganggap dirinya Tuhan, tidak mau. Dibawa ke atas sedikat batu, di terik matahari. 3 hari di tengah-tengah padang pasir dengan terik matahari itu. Disuruh murtad, istri tak mau. Datang lagi besok Fir'aun, disuruh murtad, tak mau lagi. Datang lagi, terus seperti itu. Lihat bagaimana iman kalau sudah menghujam dalam dada, ikhwan, rasa perih, sakit, pedih tidak akan terasa. Persis seperti perkataan Bilal ketika disiksa. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Ketika setelah dia kemudian berada di tempat yang enak di Madinah, setelah mengalami panjangnya penyiksaan, ditanyalah Bilal itu dan mengatakan, ya Bilal, bagaimana kau bisa menghadapi siksaan orang-orang Quraisy itu? Tapi Bilal mengatakan, demi Allah, majaztu halawatal iman bimararatil azab, katanya. Aku kalahkan dengan rasa sakit azabku dengan indahnya iman, manisnya iman. Jadi manisnya iman yang kurasakan mengalahkan peritnya azab, katanya. Begitulah orang kalau sudah masuk ke dalam iman dan imannya menjadi sebuah pokok dalam hidupnya, pasti semua keperitan hidup itu dilalui dengan santai. Kenapa? Karena manisnya iman mengalahkan keperitan dunia. Makanya Asiyah bintu Muzahim begitu dia. Sampai akhirnya sudah kesal 3 hari Fir'aun tidak memurtad juga, dinaikkanlah Asiyah bintu Muzahim ke bukit untuk dilempar ke bawah. Tapi tidak juga dia kufur, terpaksa dilempar sama Fir'aun itu.
Saat antara jatuhnya dia dari bukit ke tanah itu sebelum mati, maka Asiyah bintu Muzaim berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan di sisimu satu rumah di surga. Enggak apa-apa aku seperti ini. Wajar Asiyah berdoa seperti itu. Dia orang nomor 2 Mesir setelah Fir'aun. Kekayaannya di tangannya, mau apa saja ada, mau makan enak apa saja ada, mau nyuruh dayang apa saja ada. Artinya ini orang nomor 2 dan Fir'aun sangat mencintainya. Kurang apa kenikmatan dunianya? Tapi dia rela meninggalkannya demi beriman kepada anak angkatnya Nabi Musa. Makanya wajar dia berdoa mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu satu istana di surga. Lihat bahasanya, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu satu istana di surga. Allah tidak katakan, ya Allah, bangunkan satu rumah di sisimu, tetapi di sisimu satu rumah. Kata ulama, disinilah pentingnya apa? Mencari tetangga sebelum rumah. Tafdilul jar ala dar, kata ulama. Antum kalau cari rumah di perumahan, yang didahulukan itu tetangga dulu sebelum rumah. Masuk ke perumahan, tanya ini muslim atau kafir, atau 50-50. Ada masjidnya? Tidak. Macam mana, ada kegiatan ngaji? Tidak. Oh mantap, banyak orang sunahnya di sini. Beli, maksudnya begitu. Tapi kan di zaman sekarang kayak gitu. Pertama antum lihat, tengok gambarnya, view-nya macam mana? Ada kolam renangnya enggak? Ada tempat pusatnya enggak? Ada olahraganya enggak? Jalannya luas enggak? Kan itu. Soal tetangga yang satu Nasrani, yang satu Buddha, Hindu, Kristen, gado-gado enggak masalah. Yang penting rumahnya bagus. Bukan begitu. Di sini Asiyah bintu Muzaim mengatakan, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu dulu. Maksudnya bertetangga dengan Allah, baru kemudian baitan fil jannah, baru bicara rumah. Dia ingin dekat dengan Allah dulu baru berbicara rumah. Harusnya kita juga gitu. Dekat dengan Allah dulu, cari tetangga-tetangga yang baik, yang seakidah, yang seiman, baru cerita rumah, gitu maksudnya. Akhirnya Asiyah pun jatuh dan mati syahidah. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah buat permisalan bagi orang-orang yang beriman, istri orang yang disebut dengan Fir'aun, ketika berkata, ya Rabb, bangunkan untukmu di sisimu satu istana di sorga, dan selamatkan dari Fir'aun dan seluruh perbuatannya, dan juga selamatkan aku dari orang-orang yang menzalimiku. Tidak ada manusia setelah Nabi SAW yang lebih istiqomah dibandingkan para sahabat. Ada satu menarik kisah tentang dialog Abi Sufyan bersama Herakli. Ketika itu kan Herakli bermimpi, dalam mimpinya dia ditumbangkan oleh orang-orang yang di Khitan. Kemudian kata menteri-menterinya, setahu kami yang di Khitan itu orang-orang Yahudi. Kalau engkau mau, kita binasakan aja orang-orang Yahudi itu. Rupanya di waktu yang sama datang surat Nabi SAW kepada Herakli. Dan di waktu yang sama juga Abi Sufyan dan rombongannya dari Arab sedang berdagang di Syam. Rupanya tersebar bahwa mereka juga orang-orang Arab di Khitan. Bukan Yahudi saja, orang Arab sudah di Khitan. Artinya Khitan itu orang-orang Jani sudah di Khitan. Kemudian setelah datang Rasul, dikukuhkan dengan khamsun minal fitrah, 5 dari kebersihan. Khitan itu bahkan wajib dalam Islam bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Tapi yang jelas bahwa ditangkaplah Abi Sufyan. Kemudian ditanyakan soal surat itu. Nabi SAW sedang menyurati para raja untuk masuk Islam. Ya. Salah satu pertanyaan setelah Herakli bertanya kepada Abi Sufyan soal orang yang ngirim surat, karena kan Abi Sufyan kan tetangganya lebih paham soal nasabnya, soal pengikutnya, sampai kepada pertanyaan Herakli kepada Abi Sufyan ini. Dia mengatakan, wa sa'altuka ya Aba Sufyan, ayartadu ahadun sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi. Adakah orang-orang yang mengikuti Nabi itu, satu saja di antara mereka ada yang murtad dari agama Muhammad setelah mereka masuk karena benci dengan agamanya, rupanya tidak sesuai dengan keinginannya? Maka Abi Sufyan mengatakan, lah, tidak. Belum ada orang yang murtad. Setiap masuk ke agama Muhammad itu tidak ada yang murtad, gitu. Menunjukkan para sahabat istiqomah. Lihat jawaban Raja Herakli yang bijak ini. Apa kata Raja Herakli? Dia mengatakan,
Ketika Abi Sufyan mengatakan la, tidak, kata Herakli, kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhu hina tukhalitu bashashatahu al-qulubah. Begitulah iman. Apabila sudah bercampur adu di hati seseorang, maka akan lahir istiqomah. Ini pengakuan Herakli. Karena iman itu ikhwan, kalau masuk ke dalam hati menggerakkan badan. Sebagaimana maksiat kalau masuk ke dalam hati itu juga menggerakkan badan. Kalau maksiat masuk kepada hati, maka gerak badannya untuk maksiat. Tapi kalau hati dimasuki iman, maka geraklah badan untuk beramal saleh. Itu perkataan Herakli kepada siapa? Abi Sufyan. Ya. Lalu dengan apa supaya kita tetap istiqomah? Yang pertama, talabul hidayah, mintalah hidayah kepada Allah, karena yang membolak-balikkan hati kita ini adalah Allah. Renungkanlah setiap kata dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Jangan lewat begitu saja tanpa makna. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali loh kita ngomong dalam solat sehari semalam itu. Kemudian yang kedua, istiqomah ala din wa adamu tafrid. Berusaha untuk istiqomah dengan cara apa? Jangan berlebihan dalam amalkan agama itu. Kata Nabi bahwa sedikit tapi terus, itulah sebaik-baik amal. Khairul a'mal adwamuha wa qalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi istiqomah. Karena Allah tidak akan bosan menerima amal kita, tapi kita yang bosan beribadah kepadanya. Kalau antum terlalu rajin semua diborong, pasti bosan lama-lama. Maka ambillah yang terbaik, istiqomahlah di situ walaupun sedikit. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, tamasuk bis sunnah. Berusaha untuk mencontoh sunnah Nabi SAW, kembali kepada sunnah Rasul. Bagaimana Nabi SAW bertanduk tindak, baik ucapannya, perbuatannya, dan begitu seterusnya. Termasuk juga kasratu dzikrillah, berbanyak zikir. Kenapa? Karena hati anak Adam itu mudah berubah. Siapa yang merubahnya? Syaitan. Maka dengan zikrillah inilah mudah-mudahan setan tidak merubah hati kita. Kemudian juga as-sabru ala amrillah. Sabar apapun yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah itu baik ataukah buruk, sabar. Karena banyak orang yang murtad gara-gara faktor ekonomi, tidak sabar. Ya. Atau pindah akidah, pindah agama. Saya itu dulu punya murid waktu saya masih berdakwah di Jawa Timur, di Madura sana. Dia murid saya, Masya Allah. Ya. Ngajinya paling depan. Banyak kitab sudah diselesaikan, di Usulul Salasa, Kitabut Tauhid, Wadul Arba, banyak lah. Ya. Rupanya habis itu kan udah lulus, saya ke luar negeri, Singapura waktu itu mengajar. Udah beberapa tahun setelahnya saya dengar, mana tuh si Anu? Saya nanya seperti namanya. Oh iya, dia sudah pindah manhaj Ustaz gitu. Kenapa? Tak tahu katanya. Padahal ini kelompok sudah disesatkan oleh negara MUI. Dia masuk di situ. Alasannya apa? Dia sulit cari kerja katanya. Akhirnya dia bekerja sama orang itu. Jadi lama-lama jadi ustadznya pula. La ilaha illallah. Jadi ustadznya pula di situ. Memang hati manusia itu kalau tidak sabar seperti itulah, gara-gara dunia bisa berubah. Ya. Kemudian juga muraqabatullah, senantiasa muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan muraqabah kita akan dijaga Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah dengan muraqabah, maka Allah akan menjaga kita. Jangan lupa temannya orang-orang saleh. Makanya Imam Barbahari mengatakan gimana? Kalau antum terpengaruh dengan orang-orang filsafat, suka nonton di YouTube, orang-orang filsafat, itu lama-lama antum akan kena syubhat tuh. Makanya cari teman-teman yang baik itu supaya jangan sampai kemudian lingkungan yang sudah baik jadi berubah. Karena syubhat itu paling cepat masuknya. Kemudian juga selain teman-teman yang baik, juga lihat sirah-sirah para ulama dulu. Sirah Nabi SAW dan para sahabatnya, ambil pelajaran dari mereka. Kemudian jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang menjadikan kita istiqomah. Dia kita Islam, masa ditinggalkan? Ya. Kemudian juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan Al-Imam Al-Barbahari di sini ingin mengingatkan kepada kita tentang bahayanya
orang kalau sudah berkawan dengan orang-orang yang tersesat dalam Islam, terutama orang-orang yang bergelut dalam filsafat dan ilmu kalam. Sebenarnya di masa Rasul, di masa para khulafaur rasyidin tidak terkenal ilmu kalam, ilmu filsafat itu tidak ada. Adanya setelah Daulah Abbasiyah, itu pun dalam Daulah Umayyah belum ada. Adanya Daulah Abbasiyah. Disinilah kemudian banyak futuhat, negara-negara barat dimasukkan ke Islam. Akhirnya banyak kitab-kitab para ulama diterjemahkan ke bahasa barat, dan kitab-kitab barat diterjemahkan ke bahasa Arab. Akhirnya kemudian banyak pemikiran-pemikiran Plato, Yunan masuklah di tengah-tengah kaum muslimin pada era Abbasiyah. Disinilah muncul kelompok yang namanya Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian mulailah tersimpangkan manusia dari akidah. Karena kalau kita bicara soal perkembangan tentang ilmu kalam, ahli kalam, filsafat itu dimulai dari Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, Khawarij, Zindik, kemudian Imamiyah, orang Syiah, Ibadiyah, dan begitu seterusnya. Dan pasti mereka bicara soal 4 perkara. Pertama bicara soal ketuhanan, yang kedua bicara soal ismatul anbiya, tentang kemaksuman para nabi. Kemudian yang ketiga bicara soal usuluddin, umuruddin, perkara-perkara agama, usul-usulnya, ataupun bicara tentang hari kiamat. Inilah yang diperdebatkan oleh orang-orang filsafat, sehingga banyak yang menyimpang dalam 4 bab ini. Makanya kenapa para ulama dalam kitab Syarhus Sunnah ini sangat memberikan wanti-wanti agar jangan sampai berkawan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti mereka. Kalau tidak, tersesat kita dengan mereka. Walaupun kita tidak ikut, minimalnya ragu-ragu hati kita ini. Akhirnya ketika ragu-ragu benar ke salah setan masuk di situ. Masuklah syubhat dan syahwat.